seorang suster dari klinik sebuah kecantikan yang hadir ke kamar Alda sebelum Alda menemui ajalnya. Masalah malpraktek itu tersendiri. Jadi menurut saya ini masalahnya masalah pidana aja. Jadi jangan dikaitin dengan malpraktek karena malpraktek itu masalah yang berbeda. Jadi itu kaitannya dengan masalah disiplin kedokteran ya. Sementara itu kriminolog Adrianus Meliala melihat kasus kematian Alda sebagai kasus yang sangat kompleks. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sudah sepekan berjalan, misteri kematian Alda Risma belum juga terpecahkan. Kematian Alda melahirkan sejumlah teori mulai dari overdosis, dibunuh, malpraktek, bahkan bunuh diri. Yahya Zaini giliran diperiksa oleh pihak berwajib untuk kasus video mesumnya bersama Maria Eva. Tahun ini popularitas Peter Pan dan Sheila on Seven merosot jauh. Apakah keduanya akan bangkit di tahun depan? Band The Fly memilih Firman Idol sebagai vokalis baru. Pemirsa, sepekan sudah Alda Risma meninggal dunia. Sepekan sudah misteri kematian Alda belum juga terpecahkan. Dalam rentang waktu tersebut berbagai analisa ilmiah dan asumsi telah dilontarkan banyak pihak seputar penyebab kematian Alda. Serumit itukah kasus Alda sampai-sampai makam Alda harus dibongkar untuk dilakukan otopsi pada jasadnya? Nah, Anda ingin cari tahu jawabannya tentunya di segmen berikut ini. Harus selamanya darimu. Seorang suster dari klinik sebuah kecantikan yang hadir ke kamar Alda sebelum Alda menemui ajalnya. Masalah malpraktek itu tersendiri. Jadi menurut saya ini masalahnya masalah pidana aja. Jadi jangan dikaitin dengan malpraktek karena malpraktek itu masalah yang berbeda. Jadi itu kaitannya dengan masalah disiplin kedokteran ya. Sementara itu kriminolog Adrianus Meliala melihat kasus kematian Alda sebagai kasus yang sangat kompleks. Adanya 25 luka suntik di tubuh Alda, ditemukannya sekoper syabu-syabu di kediaman Ferry Surya Prakasa, adanya barang bukti obat-obatan pelangsing dan obat-obatan psikotropika, dan keterlibatan orang-orang lain selain Ferry membuat kasus kematian Alda seperti benang kusut. Fakta-fakta itu menghadirkan begitu banyak teori untuk kematian Alda. Adrianus Meliala melempar satu hipotesa. Badan menjadi nggak tahan dan kemudian terjadi shock di mana kemudian paru-paru atau jantung berhenti. Ya kan? Jadi semacam kondisi yang tidak teramalkan sebelumnya terjadi gara-gara dua kegiatan itu bertumpuk jadi satu. Ya teoritis tentu saja kalau terlalu banyak obat yang dimasukkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mengerti masalah obat, tentu saja bisa terjadi yang dinamakan pertama salah dosis, ya, dan yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah adanya interaksi obat. Jadi antara obat A dengan obat B itu bisa saling berinteraksi menyebabkan satu efek-efek buruk. Soal dugaan Alda dibunuh justru dimentahkan oleh Adrianus. Tadi kalau kita bicara mengenai teori yang dikatakan teori Dr. Munim tuh, hotshot teori ya, yakni dengan cara bahwa dia tuh dibunuh gitu ya. Tapi di pihak lain kok si Ferry yang mengantar ke rumah sakit, ya kan? Harusnya kalau memang dia tuh dibunuh ya begitu sudah mati tinggalkan saja. Adrianus juga menafikan teori bahwa Alda bunuh diri. Perilaku Alda sebelum meninggal sama sekali tak menunjukkan ciri-ciri orang yang punya niat bunuh diri. Indikasi yang paling umum adalah bahwa orang mau bunuh diri itu mengisolasi diri, menyembunyikan diri, bukan dengan cara mengumpul ke teman-teman. Semua pakar boleh berteori tentang kematian Alda. Semoga saja segala teori itu membuat mata penyidik lebih luas memandang. Belum ada anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi apapun, belum ada. Kita masih menunggu kepastian dari hasil forensik RSCM atau penyebab kematiannya apa. Sementara itu Halimah ibunda Alda kemarin melakukan wajib lapor ke Polsek Kota Bogor. Halimah mengiyakan bahwa Ferry Surya Prakasa adalah benar seorang biksu. Emang dia biksu? Biksu ya? Itu kenalnya di mana, Bu?
Ya memang udah lama ya, mungkin mereka saling mengenal ya. Halimah juga keberatan jika makam Alda dibongkar lagi untuk keperluan otopsi ulang. Kayaknya udah cukup yang kemarin. Aku tak ya. Pemirsa, kemarin Yahya Zaini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Yahya hadir sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana asusila terkait video mesumnya dengan Maria Eva. Anda pasti sangat menanti-nanti seperti apakah komentar Yahya Zaini setelah diperiksa oleh pihak penyidik Polda. Kalau begitu, langsung saja kita simak liputannya. Ini dia. Setelah memanggil Maria Eva, Syarmila, dan beberapa orang lain sebagai saksi kasus video porno, penyidik Polda Metro Jaya kemarin memanggil Yahya Zaini untuk diperiksa sebagai saksi. Senin pagi sekitar pukul 9, Yahya mendatangi Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Sudah mengira akan disambut dengan kerumunan para pencari berita yang pasti melontarkan sederet pertanyaan, mantan anggota DPR ini mendapatkan pengawalan ketat dari sejumlah pria berseragam hijau. Meski telah diberondong pertanyaan, Yahya tetap diam sembari dikawal masuk ke dalam gedung. Namun akhirnya Yahya bersedia memberikan sedikit komentar. Saya mohon maaf, tidak bisa bicara banyak, karena saya harus menyampaikan keterangan di depan polisi. Sebagai warga negara yang baik, saya mohon panggilan polisi pada hari ini. Pemeriksaan Yahya Zaini menyita waktu sekitar 6 jam. Begitu selesai dan menampakkan kembali sosoknya, Yahya pun diberondong lagi oleh pertanyaan. Aduh, kamera. Ada 30 pertanyaan. Saya merasa sedikit. Silakan Lui. Saya kira itu dari saya. Alifah todong lagi, Pak. Terkait dengan materi akan disampaikan oleh penasihat. Oke. Pemeriksaan Yahya sebagai saksi berkaitan dengan kasus tindak pidana asusila yang merujuk pada peredaran video mesum Maria dan dirinya. Apakah soal aborsi termasuk dalam daftar pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik? Dan benarkah Yahya pernah menikahi Maria Eva? Tidak ada menikah, tidak ada mengenai menikah. Juga ditanya oleh penyidik tidak pernah menikah dan juga tidak ada mengenai aborsi. Oke? Jadi aborsi juga dibantah, menikah juga dibantah. Berada di posisinya sekarang, Yahya tentu tidak mau asal bicara. Karena itulah semua jawaban atas pertanyaan seputar pemeriksaan diwakilkan oleh pengacaranya. Termasuk soal isu pemerasan oleh Maria Eva yang ditujukan padanya dan istrinya Syarmila. Maria Eva sudah berkali-kali mengancam bahwa dia punya kartu truf. Itu langsung diutarakan ke beliau. Ya. Kartu truf. Kenapa Maria Eva mengutarakan bahwa dia kartu truf? Karena waktu itu Maria Eva minta rumah, tidak dikasih karena itu adalah rumah anak dan istrinya. Juga SMS berkali-kali, dia juga menegaskan ada SMS berkali-kali dari nomornya Maria Eva ke istrinya. Terakhir yang tanggal 10 September 2006, yang nyata-nyata di situ menyebutkan bahwa, nenek lampir, ini ada video telanjang suami lo. Itu hal yang pokok. Sehingga pemeriksaan lancar, yang semuanya mengarah ke Maria Eva. Usai memberikan keterangan singkat, Yahya yang dikawal ketat bergegas meninggalkan Polda. Saat itulah terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh pengawal Yahya terhadap beberapa wartawan. Insiden tersebut disayangkan oleh Yahya Zaini yang disampaikan melalui Hotman Paris Hutapea saat kami temui kemudian di kantornya. Hotman pun menambahkan tentang hasil penyidikan Yahya Zaini yang tampaknya akan semakin memberatkan Maria Eva.
Pemirsa, Sheila on 7 dan Peter Pan masih berada di jajaran band papan atas. Sayangnya popularitas mereka kian merosot. Apalagi kini ditambah perpecahan di tubuh band mereka seperti kasus Andika dan Indra yang dipecat dari Peter Pan dan Sakti yang hengkang dari Sheila on 7. Bagaimanakah cara mereka mengembalikan kepercayaan fans? Lantas benarkah Eros akan keluar pula dari Sheila on 7? Pemirsa, ini dia liputannya.